Satrio Piningit menurut naskah kuno. Sedulur-sedulurku, siapakah Satrio Piningit? Akhir-akhir ini di media cetak, elektronik, dan dunia maya khususnya sedang ramai-ramainya membahas hal tersebut perihal pemimpin Indonesia tahun 2024, yaitu sosok yang diidam-idamkan bisa membawa negeri ini keluar dari wabah COVID-19 dan bangkit menjadi negeri mercusuar dunia. Referensi yang dipakai rata-rata bersumber dari manuskrip atau serat dan naskah-naskah kuno. Dalam khasanah budaya Jawa dikenal 3 satrio. Yang pertama, Satrio Pinandito adalah tokoh panutan, pemimpin berjiwa pandito atau spiritual. Yang kedua, Satrio Pinili, yaitu pemimpin yang pada zamannya dibutuhkan untuk melawan Angkara-murka dan menjadi penunjuk jalan di masa kegelapan. Lalu yang ketiga, Satrio Piningit adalah insan pilihan Tuhan yang akan menjadi pemimpin pada masa depan. Ciri-cirinya karismatik, adil, bijaksana, dan berani melawan tantangan pada zamannya. Dalam salah satu karyanya, Raden Ngabahi Ronggowarsito menulis sebuah ramalan mengenai sosok Satrio Piningit. Diceritakannya bahwa ada 7 nama Satrio Piningit yang kelak akan memimpin wilayah seluas kekuasaan pengaruh Mojopahit pada masa lampau. 7 nama tersebut diantaranya Satrio Kinunjuro Murwo Kuncoro, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, Satrio Jinumput Sumelo Atur, Satrio Lelono Topongkrame, Satrio Piningit Hamung Tuwuh, Satrio Boyo Pambukaning Gapuro, dan Satrio Pinandito Sidisian Wahyu. Meskipun dalam tulisan itu dicantumkan 7 nama Satrio Piningit, bisa jadi ke-7 nama itu tidak merujuk terhadap 7 orang yang berbeda. Meskipun ke-7 nama itu telah ramai ditafsirkan oleh banyak orang menjadi 7 orang yang berbeda-beda, ke-7 nama Satrio yang diungkapkan oleh Raden Ngabahi Ronggowarsito itu mengandung makna yang tersembunyi. Karena seperti biasa, para bijak pada zaman dahulu tidak pernah mengungkapkan suatu pelajaran secara gamblang. Mungkin memang benar, setiap zaman akan muncul seorang satrio satu persatu seperti yang telah diramalkan. Namun terasa ada yang tidak pas, karena dengan begitu setelah ke-7 satrio telah merampungkan tugasnya, maka kita akan kehilangan sosok yang bisa menjadi pemimpin Nusantara ini. Jadi ada baiknya kita coba menafsirkan ke-7 satrio itu sebagai satu karakter yang utuh, tidak terpisah-pisah. Satrio Kinunjuro Murwo Kuncoro dilambangkan sebagai Satrio Kinunjuro, yang artinya adalah seorang yang berwatak satrio, namun dalam proses kematangannya ia seperti dipenjara, dalam arti disembunyikan oleh sang waktu, bukan bersembunyi. Hingga akhirnya sang waktu mengizinkan ia keluar, maka ia akan keluar dan membawa Nusantara Murwo Kuncoro terkenal ke seluruh jagat. Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar. Mukti Wibowo artinya mulia dan berwibawa. Manusia ini adalah seorang satrio yang mempunyai watak yang mulia selayaknya seorang satrio dan mempunyai kewibawaan. Namun selama masa Kinunjuro, ia sering kesandung kesampar, artinya selalu ada yang berusaha menjegal jalannya. Satrio Jinumput Sumelo Atur. Jinumput mempunyai arti terambil dari tengah masyarakat untuk ikut Sumelo Atur, membantu memperbaiki kehidupan seluruh rakyat di Nusantara. Mengapa memakai istilah Jinumput? Karena telah dijelaskan bahwa sebelumnya ia tidak berangkat dari kalangan politikus atau pemerintahan, malah disembunyikan di tengah lingkungan rakyat biasa. Satrio Lelono Topongkrame. Lelono mempunyai makna tentang perjalanannya yang sering bepergian jauh dari rumahnya. Kepentingannya adalah topongkrame, maknanya yaitu membantu kesusahan orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Satrio Piningit Hamung Tuwuh. Piningit
merupakan penekanan dari kata Kinunjuro di atas, bahwa artinya bukanlah di penjara, melainkan hidup bagaikan di penjara. Hamungtuwuh artinya satrio ini mempunyai tugas untuk menumbuh kembangkan budaya nenek moyang yang telah lama dilupakan orang, agar rakyat Nusantara mempunyai jati diri yang kuat, namun tetap menghargai budaya lain walaupun tidak ikut budaya tersebut. Satrio Boyong Pambukaning Gapura. Boyong Pambukaning Gapura mempunyai makna satrio ini kelak akan pindah dari tempat asalnya untuk membuka gapura. Namun kami rasa gapura di sini mempunyai makna yang sangat luas. Bisa jadi gapura ini adalah gerbang dari harapan atau impian rakyat akan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Pinandito bermakna bahwa satrio ini akan memimpin bangsanya, sedangkan Sinisian Wahyu mempunyai makna bahwa dalam memimpin dan menentukan sikap, ia selalu memegang teguh seluruh pelajaran yang didapat selama masa gemblengannya terdahulu. Jika digabungkan menjadi satu, maka kita bisa simak sosok Satrio Piningit itu sebagai satrio adalah sosok manusia yang benar-benar menjaga hukum kehidupan, pantang berbuat kesalahan, pun jika telah bersalah pasti ditebusnya. Menjadi seorang satrio haruslah bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi alam sekitarnya, tidak memandang apa sukunya, agamanya, adat istiadatnya, hanya mementingkan kebaikan untuk seluruh alam, bisa menjadi pandu bagi bumi pertiwi, tauladan bagi sesamanya. Dalam masa persiapan menjalankan tugasnya, ia mendapatkan pelajaran tentang kebijaksanaan dan hikmah kehidupan. Hidup bagaikan di penjara, disembunyikan oleh waktu, mendapat perintah untuk diam, tidak boleh terlihat menonjol di lingkungan sekitarnya. Ia adalah seorang yang mempunyai kemuliaan dan kewibawaan karena mengalir darah para raja dari berbagai bangsa warisan dari leluhurnya. Keturunan raja dari bangsa Cina, keturunan dari keluarga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, keturunan dari Sriwijaya, keturunan dari Mojopahit, dan mempunyai hubungan sangat erat dengan keluarga Pajajaran. Ia dibesarkan di suatu tempat, tanah yang mempunyai sejarah besar Nusantara. Namun ketika remaja, ia berkelana ke arah barat dari tempat asalnya, melakukan semua hal yang bisa melepaskan derita seseorang, tanpa mengharap pujian ataupun imbalan. Walaupun selama perjalanan itu, ia selalu dijegal oleh orang-orang yang iri terhadapnya. Hingga akhirnya, ia telah kembali ke tempat asalnya untuk menumbuh kembangkan budaya tempat ia dilahirkan, mengasuh para pemuda yang datang kepadanya, mengajarkan hakikat kehidupan dan tetap mendorong sesama tanpa pamrih apapun. Kepulangannya ini titik awal dari pelaksanaan tugas yang sesungguhnya. Membuka gerbang impian rakyat akan hidup yang adil dan sejahtera. Dalam melaksanakan tugasnya, ia selalu berpedoman pada kebijaksanaan, tidak mau membeda-bedakan sesamanya, karena semua adalah makhluk Gusti yang Maha Pencipta. Lepas sudah semua atribut golongan-golongan selama ia melaksanakan tugas untuk memakmurkan masyarakat di sekitarnya, kelak keberhasilannya bersamaan dengan kegagalan pemerintah negara. Tidak ada yang menyangkal bahwa apa yang telah dikerjakan sang satrio telah membuka hati rakyat. Satrio yang telah lama dinantikan telah hadir membawa bukti bahwa dia telah berhasil memakmurkan rakyat sekitarnya ketika pemerintah gagal menyelamatkan negara. Dia yang akhirnya memimpin negara, membawanya terkenal ke seluruh jagat, negara yang kertora harjo, damai tentrem, gemaripah loh jinawi. Sumber lainnya adalah Jangka Jayabaya atau Jongko Joyoboyo, Uga Wangsit Siliwangi atau Uga Wangsit Siliwangi, dan beberapa naskah kuno karangan dari Raja-Raja Mataram. Benarkah secara pribadi Satrio Piningit ini ada? Saya sendiri tidak membantahnya. Suatu saat negeri ini pasti akan dipimpin oleh seorang yang benar-benar mempunyai sifat hambek utomo, adil poromorto, dan berbudi bawaleksono. Tentu saja kita berharap masa itu segera tiba. Namun sebelumnya marilah kita urai sedikit-sedikit benang-benang ramalan itu satu persatu.
Menurut pemikiran kami yang masih awam ini, Satrio Piningit bukanlah hanya mengacu pada sosok pribadi saja, namun ini bisa jadi diartikan gambaran sebuah zaman di mana spiritual akan mewarnai kehidupan negeri ini, bukan liberalisme, komunisme atau kapitalisme ataupun fanatisme agama. Dalam syarat-syarat kuno tersebut disebutkan mengenai kode-kode gaib yang akan menandai kemunculan zaman ini, misalnya Bocah Angon, Trisulo Triniji Suci, Gunung Merapi meletus, Sabdo Palon, tumbal-tumbal berkasaan, dan lain-lain. Apakah kode-kode tersebut akan kita terima mentah begitu saja? Tentu saja tidak. Kita harus jeli tentang bahasa seloka ini. Semua ini bahasa kiasan, di mana sudah menjadi tradisi bagi orang-orang Jawa dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Lalu apakah tafsir Satrio Piningit pada diri kita sendiri? Satrio Piningit adalah ruh atau roh kita. Cobalah kita jujur pada diri kita sendiri. Bangsa ini telah berabad-abad dijajah secara fisik maupun pahamnya, falsafah hidup, budaya, dan lain-lain, di mana terutama pada zaman Orde Baru nafsu angkara murka telah mengobrak-abrik negeri ini. Sampai detik ini sudah berapa persenkah penduduk negeri ini yang telah berusaha memberdayakan roh dalam hidupnya? Tentu saja sangat sedikit. Terbukti masih banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh pemimpin kita, baik itu kejahatan dalam birokrasi maupun kejahatan kemanusiaan. Juga dari lapisan bawah masih banyak terjadinya pembunuhan secara sadis, perampokan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Lalu apakah yang dimaksud dengan Budak Angon, gunung meletus, Trisulo bercadik, dan lain-lain? Mari kita kupas sedikit demi sedikit Bocah Angon. Sebenarnya kita di dunia ini adalah para penggembala, yaitu menggembalakan diri kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab tentang pengembaraan kita di dunia ini. Kita harus bisa menggembalakan nafsu kita. Kita harus bisa menundukkan nafsu-nafsu yang buruk, kemudian tunduk di bawah perintah sang roh melalui pikiran yang telah jernih. Pada hakikatnya, hidup ini adalah angon atau menggembalakan tubuh ini, pikiran ini, nafsu ini, dan lain-lain. Lalu apakah yang dimaksud dengan gunung-gunung yang akan meletus? Gunung adalah simbol pola pikir atau alam pikir yang ada di kepala manusia. Gunung adalah bagian bumi yang paling tinggi atau atas. Pada manusia bagian teratas adalah kepala yang di dalamnya terdapat sang otak yang akan melahirkan pikiran-pikiran atau ide-ide yang positif maupun negatif. Di dalam salah satu serat diceritakan Gunung Merapi akan meletus dan mengeluarkan bau anyir bacin. Itulah simbol kekotoran pikiran. Menurut kacamata kami, akan segera ada kesadaran nasional di mana dogma, radikalisme, fanatisme yang mewarnai cara berpikir bangsa kita ini akan mengalami revolusi secara besar-besaran. Tanda-tanda itu akan ditandai dengan sengkalan Korining Langit Binuko ing Netro. Tahun ini menandai proses bergantinya tatanan zaman anyar. Lalu apakah kesadaran secara global itu tanda-tandanya sudah mulai terlihat? Beberapa tahun yang lalu, ada tim sempat survei ke desa-desa dan kota-kota. Ternyata sekarang orang-orang mulai tidak nyaman mengikuti ajaran agama yang bersifat dogmatis. Mereka mulai mempelajari dan berusaha memperdalam dunia tasawuf, sufi, kebatinan, kejawen, dan ajaran-ajaran yang lebih banyak menuntut laku atau tarikat dan mengedepankan perbaikan akhlak atau keluhuran budi. Kemarin pada malam minggu, saya kedatangan tamu yang berjumlah 6 orang. Mereka ini terdiri dari para preman yang terbiasa hidup di dunia kekerasan. Mereka adalah orang yang akrab dengan ilmu kanuragan dan kadegdayan. Bahkan salah satu di antara mereka mendemokan kesaktiannya di depan saya. Tangannya sengaja dibakar namun tidak apa-apa. Lalu apakah kepentingannya mereka menemui saya? Mereka bercerita sudah bosan hidup yang tidak tentu arah. Mereka ingin membuang ilmu-ilmu kesaktiannya dan ingin belajar hidup menjadi manusia yang lebih berguna. Mungkin ini salah satu contoh kesadaran-kesadaran yang mulai tumbuh walaupun masih dalam skala kecil. Yang jelas, kesadaran dalam masyarakat itu adalah tanda-tandanya sudah mulai terlihat adanya. Lalu siapakah yang disebut dalam ramalan Sabdo Palon akan dijadikan makanan jin setan berkasaan? Tentu saja mereka-mereka yang dalam hidupnya hanya mementingkan hawa nafsunya. Mereka akan termakan oleh setan yang ada di dalam dirinya sendiri. Karena menjelang kemunculan sang Satrio Piningit, alam akan berproses secara hebat. Untuk menuju zaman mulia, alam akan mengeluarkan dan menyingkirkan kekotorannya.
Jadi jelas siapapun manusia yang tidak mau menyandarkan hidupnya kepada Sang Kholik akan tergerus oleh zaman. Mereka akan tersingkir baik secara fisik maupun fahamnya. Seyogyanya, sebagai manusia yang senantiasa mencari keutamaan hidup atau mupati keutamaan, kita tidak usah terlalu meributkan siapa yang akan tampil sebagai Satrio Piningit secara pribadi atau tokoh yang akan memimpin bangsa ini. Marilah kita berjuang supaya kita bisa menjadi Satrio Piningit buat diri kita sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar, dan syukur-syukur bisa ikut menciptakan Satrio Piningit dari sekitar kita. Sekecil apapun andil kita untuk bisa mengembangkan kesadaran spiritual akan sangat berarti bagi perkembangan bangsa ini menuju ke Nuswantara yang gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kerto raharjo. Matur sembah nuwun sedulur-sedulurku, semoga berkenan dan semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar. Mugi rahayu sagung dumadi.